Saya bacakan sedikit mengenai biografinya Pak Romo Andang. Romo Andang dilahirkan di Yogyakarta 17 Mei 1968, mengajar di Driarkara STF, Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta Indonesia, mengajar Canon Law. Maksud Canon Law itu Romo ya? Catholic Church ya. Selain mengajar di Driarkara juga mengajar di Atmajaya ya, Romo ya. Dan beliau mendapatkan gelar PhD-nya dari Universitas Katolik Leuven, Belgia tahun 2002. Sedangkan Ibu Siti Samsiatun adalah Direktur Indonesian Consortium for Religious Studies di Yogyakarta. Ini adalah program bersama antara UGM ya Bu ya, UGM, UIN, Sunan Kalijogo, dan Duta Wacana Christian University. Selain itu juga beliau adalah pengajar senior, dosen senior di Fakultas Dakwah UIN Kalijogo. Mungkin kami mohon Ibu Siti untuk memberikan sedikit presentasi. Di sini mungkin ada baiknya perkenalkan, ada ini yang hadir sebagian kecil saja. Mungkin karena hari kerja ya, jadi tidak bisa semua yang hadir dalam acara ini. Dan kebetulan juga harinya hujan begitu. Jadi ini adalah sebagian dari warga Indonesia yang kita di San Francisco Bu Siti. Mungkin untuk bersikat waktu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Edwin. Saya sangat berbahagia bertemu dengan saudara-saudara dari Indonesia yang berada di San Francisco. Dan sebetulnya kalau mau bicara tentang Indonesia itu sebetulnya mungkin orang yang berada jauh ya, seperti kalau kita punya peribahasa, kuman di seberang lautan nampak daripada kalau gajah di pupuk mata. Jadi kadang-kadang kita yang ada di Indonesia itu seringkali kurang cermat ketika mengamati sesuatu. Jadi mungkin nanti teman-teman saudara-saudara dari Indonesia yang ada di San Francisco itu mungkin kacamatanya bisa lebih jernih ketika melihat situasi di Indonesia, sementara kita yang involved di dalam itu kadang-kadang mungkin ya karena terlalu rutin dan sebagainya, mungkin analisisnya menjadi sangat kurang. Ya, tadi saya sempat bertanya kepada Mbak Poppy juga apa ya topiknya gitu, karena nggak tahu audiensnya siapa, mungkin yang diharapkan apa. Jadi mungkin kalau dari segi latar belakang sebetulnya saya lebih lama mendalami untuk persoalan gender ya, studi gender dalam Islam khususnya dan juga di politik Indonesia. Tetapi sejak 3 tahun terakhir juga terlibat di dalam interfaith, khususnya juga tentang karena selama ini sedikitnya penghargaan baik dari dunia internasional maupun dari dunia intelektual terhadap peran-peran yang dilakukan oleh perempuan sebetulnya dalam menghidupkan interfaith ini. Karena perempuan seringkali memiliki strategi dan cara-cara yang berbeda dengan kaum laki-laki di dalam menjalin ini. Pertama misalnya interfaith di Indonesia ini sebetulnya dipelopori oleh banyak agensi, baik dari pemerintah khususnya saya kira keterlibatan Kemenlu ini beberapa tahun terakhir ini menjadi pemain yang cukup baru ya. Sebelumnya mungkin tidak banyak terlibat di situ, khususnya tentu Kementerian Agama. Kemudian juga dari NGO dan juga dari organized religion seperti gereja-gereja, kemudian Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita melihat itu level-level dialog, interfaith dialog itu banyak sekali. Ada yang pada level yang kita sering sebut sebagai level kehidupan nyata ya. Jadi saya kira orang Indonesia dengan pluralitas agamanya itu sejak kita kecil kita sudah encounter dengan orang-orang yang berbeda agama, dari mulai SD, SMP, kemudian tetangga kita ya, khususnya kalau di Jogja itu kampung-kampung ya, masjid berdampingan dengan gereja itu cukup banyak. Jadi sebetulnya live dialog itu cukup banyak dilakukan. Kemudian
naik ke atas sedikit, misalnya antar organisasi. Nah, biasanya kalau sudah mulai antar organisasi, antar gereja misalnya, itu siapa yang mewakili? Ini sebagian besar adalah kaum laki-laki. Meskipun kami ya dari kelompok muslim, dari kelompok gereja, kita sering omong-omong, kalau acara-acara di masjid, acara pengajian di gereja itu siapa yang paling aktif sebetulnya? Ternyata sebetulnya ibu-ibu ya. Kaum perempuan yang sangat aktif dari mulai mempersiapkan, membagi undangan, campaign gitu ya, menjaga gitu. Itu banyak sekali info. Kemudian seringkali imam datang pada saat acara saja. Setelah itu selesai misalnya. Nah, hal semacam itu karena yang perempuan ini tidak berbicara di muka tidak di podium gitu. Seringkali dianggap tidak berkontribusi atau dianggap kontribusinya tidak penting misalnya. Nah ini jadi akhirnya ketika masuk pada interfaith pun saya juga membawa perspektif gender itu harus masuk gitu. Apakah peran perempuan yang selama ini sering dianggap sebagai peran pinggiran itu sebetulnya memang pinggir dan tidak berarti? Ternyata tidak ya. Ternyata tanpa peran-peran yang disebut oleh kalangan mainstream yang sebagian besar laki-laki ini dianggap peran-peran pinggiran gitu. Tapi sebetulnya ini bukan pinggiran, ini peran-peran yang sangat menentukan. Ya. Katakanlah Nyun Sewu, mungkin kalau kita pertemuan sekarang ini tanpa ada makanan, tanpa ada yang menyiapkan, orang nggak akan datang misalnya. Jadi ya. Jadi pemaknaan center dan periphery itu sekarang harus kita kita kaji ulang sebetulnya. Apakah memang seperti itu gitu. Nah, jadi akhirnya ketika kita masuk pada pendidikan tinggi pun sebetulnya siapa aktor-aktor atau action-action apa sebetulnya yang diambil oleh perguruan tinggi, model-model seperti apa. Seringkali memang ada pattern yang berbeda gitu ya. Laki-laki sering terlibat pada yang formal legal, sementara yang perempuan itu sering menempuh yang kultural ya, sosial kultural. Kemudian dampaknya sebetulnya kadang-kadang lebih long lasting yang culture ini dan lebih efektif. Kadang-kadang pendekatan secara legal formal itu disepakati pada tingkat pembicaraan gitu ya, tapi pada tingkat implementasi di masyarakat kadang-kadang berbeda. Jadi saya kira ini perlu kita bersinergi gitu ya. Jadi sentral periphery ini harus dihapuskan, kemudian peran imam dan makmum katakanlah atau pemimpin dan pengikut. Karena pemimpin itu tanpa pengikut ya dia tidak akan menjadi pemimpin kan. Kalau misalnya dalam Islam ada kata imam, dia bisa menjadi imam itu karena ada makmum gitu. Jadi sebetulnya keberadaan yang satu itu tergantung pada yang lain. Jadi kita di perguruan tinggi juga sekarang melibatkan ya, karena perspektif perempuan itu sangat perlu. Kadang-kadang laki-laki itu tidak bermaksud untuk mendiskriminasi, tetapi karena dia belum pernah menjadi perempuan, jadi tidak pernah tahu kebutuhan perempuan itu sebetulnya apa gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang kebutuhan itu seperti itu, misalnya di universitas kami sendiri di Universitas Islam itu, di Universitas Islam Negeri, itu ketika kita mau membangun gedung baru, itu kita berdialog juga dengan Pak Rektor. Pak Rektor, kita ini sekarang punya data dosen perempuan sekian, karyawati perempuan sekian dengan usia yang masih usia-usia produktif gitu. Dan tangga kita dulu, tangga undak-undakan itu, setelah itu sangat stiff gitu ya. Dan itu sangat tidak women friendly gitu, karena kita perempuan yang hamil itu ya, yang muda-muda pasti ya senang ya untuk memiliki keluarga, jadi hamil itu kesulitan. Kemudian orang yang tua itu juga kesulitan, profesor-profesor yang sudah jadi karena arsitek ketika itu laki-laki, yang mendesain juga laki-laki, hal semacam ini tidak terpikirkan. Termasuk sekarang untuk misalnya pengusulan meja-meja gitu ya. Meja-meja sekarang kita usahakan ada tertutup gitu. Karena seringkali ya perempuan kadang-kadang pakai rok gitu nggak sengaja ya, duduknya mungkin agak